Ya, sahabat BTV, terima kasih Anda masih bersama kami di Ngopi Ngobrol Pagi khas Bengkulu edisi hari ini masih dengan tema kesiapan program sambungan listrik gratis 2024. Nah, Bapak, kita lanjut lagi nih Pak obrolan kita yang sangat menarik nih ya Pak ya. Oke, kalau untuk tahun ini ya Pak ya, berapa sih kuota penerimaan sambungan listrik gratis? Mungkin boleh tanggapannya dari Bapak Wahyu atau Bapak Febri? Ya, tadi sebenarnya sudah kita singgung di awal ya Mbak ya. Memang target kita itu kalau insya Allah ya tahun ini kita 1.200-an dari pemerintah. Kita berharap ini udah dari daerah sekitar 1.200-an lebih kita akan sambungkan. Cuma nanti mungkin bertahap gitu Mbak ya. Tidak sekaligus juga masyarakat yang sudah mengusulkan juga ke kita mohon bersabar karena data itu tentu kita ada tahapan prosesnya. Betul, divalidasi dulu sama pihak PLN-nya, kemudian nanti baru akan kita disampaikan ke warga yang memang berhak menerima bahwa mereka memang layak menerima sambungan listrik gratis ini, seperti itu Mbak. Karena intinya ada tahapan-tahapannya lah untuk sampai kemudian itu tersambung dan menyalah di rumah warga yang berhak untuk menerimanya, seperti itu. Oke, jadi kepada sanak BETV, masyarakat Provinsi Bengkulu, apabila yang udah mulai kontak-kontak ya Pak ya, mohon bersabar karena itu ada tahapannya ya, seperti itu ya Bapak ya. Untuk program listrik gratis ini ya Pak, untuk sasaran penerima nih dari pemerintah sendiri gimana sih Pak? Oh ya, tadi dari rekan saya Mas Wahyu sudah menjawab. Yang jelas itu NIK itu pokok ya, wajib. Jadi NIK itu divalidasi sama PLN, yang jelas mereka itu belum menjadi pelanggan PLN. Jadi dia belum menjadi pelanggan PLN. Nanti teman-teman PLN itu yang akan validasi. Kemudian dia juga yang mengusulkan wajib ada jaringan listrik karena kan dari PLN sendiri ada standar bakunya ya, istilahnya jaringan tiang PLN sampai ke rumah itu berapa meter, 25 meter mungkin maksimal. Kalau ada rumah yang mengusulkan walaupun di desa itu sudah ada jaringan listrik, tapi dia mungkin berada di gang kecil sampai mungkin 100 meter, mungkin itu menjadi pertimbangan juga untuk disambung atau tidak gitu loh Mbak. Jadi memang ada jaringan PLN, kemudian memang dia rumah tangga yang bukan menjadi pelanggan PLN begitu. Syaratnya itu sih yang mungkin nanti rekan saya yang PLN yang lebih detail menjelaskan. Kalau dari Mas ini sendiri nih, dari PLN sendiri nih. Ya, kalau dari PLN tadi seperti sama disampaikan oleh Pak Febri, bahwasanya syaratnya itu adalah pelanggan itu belum menjadi pelanggan PLN. Ya, bisa aja dia sudah beli listrik tapi belum jadi pelanggan PLN. Oh, bisa ya, karena dia nyantol ke sebelah. Numpang gitu ya Pak. Menyalur kan, dia minta ke sebelahnya yang tetangganya atau keluarganya, tapi dia belum menjadi pelanggan PLN. Nah, kemudian tersedia jaringan listrik di situ. Ya entah nanti kita ngambilnya dari tiang atau nanti ngambilnya dari tetangga sebelah gitu ya, dari kabel PLN-nya, itu juga yang akan lakukan survei. Nanti sesuai standarnya PLN apakah ini bisa atau tidak, nanti pada saat di lapangan yang akan lakukan pengecekan itu. Oke, ini Pak, tadi kan kita sudah berbicara soal kriteria atau segala macam lah ya. Nah sekarang syaratnya nih mau jadi penerima dari listrik gratis ini, mungkin boleh dari Bapak Wahyu atau Bapak Febri memberikan tanggapannya. Kalau dari kita Mbak ya, kalau dari kita tuh mudah. Jadi masyarakat mungkin sudah melihat di media sosial ada nomor hotline-nya. Silakan mengusulkan langsung aja ke kita lewat nomor hotline yang sudah kita sebar beberapa kali di media sosial juga itu, atau bisa dilihat di web ESDM Provinsi Bengkulu. Nanti di situ ada nomor hotline. Silakan masyarakat melakukan pengiriman data saja, mungkin cukup dengan NIK KTP gitu, NIK KTP nanti biar kami input NIK-nya, kecamatan mana, alamatnya, desa, cukup itu kok. Nanti data yang telah terkumpul itu akan kita rekap, kemudian nanti akan kami proses bersama teman-teman di UP3 PLN untuk dilakukan validasi data. Itu saja sih Mbak. Jadi syaratnya mudah ya, mudahnya tapi NIK tinggal saja. NIK saja, tapi
ada prosesnya ya Pak Ya, ya, walaupun di balik itu. Oke, kalau untuk berkaca di tahun belakang nih ya Pak ya, yang menjadi hambatan dalam memverifikasi data calon penerima sambungan listrik itu apa sih Pak? Beberapa hambatan itu kadang Mbak ya, usulan yang masuk ke kita itu, dia PLN kan punya syarat juga nih, dia harus masuk BDT ya. BDT itu basis data terpadu dari PLN. Nah, kalaupun dia NIK-nya udah ada tuh kasus NIK dipakai orang lain, jadi itu menjadi hambatan supaya walaupun memang benar itu NIK si pengusul, namun jika NIK-nya dipakai sama orang lain itu juga tidak bisa lagi, tidak bisa gitu. Kemudian dia tidak masuk data BDT tadi, itu juga salah satu hambatan bahwa mereka belum bisa mendapatkan sambungan listrik ini Mbak, karena tidak serta-merta usulan itu langsung bisa terpasang, tidak. Makanya tadi sudah kita sounding di awal bahwa itu tentu ada validasi dan verifikasi terlebih dahulu apakah memang layak mendapatkan bantuan sambungan listrik atau tidak, seperti itu Mbak. Oke. Kalau dari PLN sendiri nih Pak ya, dari program ini nih, peran PLN itu mungkin boleh dong diceritakan sedikit atau komplitnya soal program seperti ini Pak, program ini. Seperti yang disampaikan di awal, jadi PLN ini mulai dari proses awal ya, penentuan calon pelanggan ya, penentuan calon pelanggan pemerintah valid atau tidak sampai dengan disambung listriknya. Jadi yang pertama itu dari data-data yang sudah masuk, data usulan istilahnya ya. Usulannya kita lakukan validasi data secara di lapangan. Kita cek nih, ini namanya siapa, NIK-nya benar atau tidak. Nanti kita cocokkan dengan warga tersebut. Kita minta KK atau KTP-nya. Oh ini benar, rumahnya di sini, alamatnya benar, NIK-nya oke, namanya oke. Lalu kita cek lagi jaringan listriknya. Betul, sambungan sudah cek jaringan listrik, selesai. Selesai nih, itu berarti sudah masuk. Kalau sudah oke, artinya ini sudah masuk menjadi calon. Setelah calon penerima itu, selanjutnya nanti proses selanjutnya masuk. Nanti ada pemasangan instalasi. Apa tuh Pak? Pemasangan instalasi di rumah, instalasinya. Ya itu biasanya melibatkan pihak ketiga ya. Melibatkan pihak ketiga kan, instalasi kabel-kabel di dalam gitu ya. Kemudian setelah dipasang instalasi, kita nanti masang KWH meter. Pasang KWH meternya, dipasang KWH meternya, kemudian sampai nyala. Nah itulah prosesnya yang kami jalankan di PLN. Hambatannya sebenarnya sih lebih ke ini ya, persoalan di lapangan. Kadang-kadang ketika kami melakukan validasi, orangnya lagi di kebun gitu. Ya kan? Betul. Orangnya nggak ada, karena kan kami harus mencocokkan NIK-nya gitu loh. Mencocokkan NIK-nya, kami harus minta KK-nya atau KTP-nya, dan itu kami foto gitu loh. Kita ada aplikasinya untuk melakukan validasi itu. Nah, hambatannya paling itu, ketika tidak ada orang di rumah, dia ke kebun atau dia kemana, dan ini kami harus balik lagi gitu sampai ketemu orangnya, sampai kami bisa memverifikasi dari sisi kesesuaian nama dan NIK-nya berdasarkan ya kartu keluarga atau KTP-nya gitu loh. Itu aja sih, paling harus bolak-balik gitu. Kalau bolak-balik dari kantor desa gitu ya Pak ya, karena mau memverifikasi data. Ya sanak BE TV, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan masuk ke segmen 4, kita akan melaksanakan telepon interaktif nih sanak BE TV ya. Jadi untuk sanak BE TV di rumah yang mau bertanya bisa langsung ke nomor yang sudah kita sediakan, yakni di 0736348611 ya sanak BE TV. Di segmen 4 nanti di segmen 3 nanti kita akan melakukan telepon interaktif. Jadi untuk sanak BE TV jangan kemana-mana dan siapkan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan ya sanak BE TV. Oke sanak BE TV, kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah yang satu ini tetap di Ngopi Ngobrol Pagi khas